Pada episode ini, kami mengundang 6 mahasiswa rantau dengan background ekonomi yang berbeda-beda untuk menyampaikan opininya mengenai mitos anak kos. Kami sudah menyiapkan berbagai pernyataan tentang mitos anak kos yang tersebar di penjuru kampus. Ingin dengar pendapat mereka? Saksikan di Take Your Choice presented by TV11. Halo, kenalin aku Raffi, aku umur 19 tahun dan statusnya mahasiswa. Halo, kenalin nama aku Awa, umur aku 20 tahun, status aku adalah mahasiswa. Halo, nama aku Dimas Ardian, usia aku 20 tahun dan aku statusnya mahasiswa. Hai semua, aku Feby, usia 19 tahun, statusnya mahasiswa selalu bahagia. Halo, perkenalkan nama aku Ireza, aku berumur 21 tahun, status mahasiswa aktif UNS. Halo, kenalin nama aku Pradita, umur 21 tahun, status mahasiswa. Pada sesi pertama, para talent akan menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan. Anak kos itu harus punya banyak teman. Setuju atau nggak setuju sih kalian? 3, 2, 1. Kalau aku mungkin karena kan aku kosnya di agak tenggelam ya, jadi kayak perlu banget untuk nebeng-nebeng ke atas, jadi perlu banget untuk bantuan teman-teman gitu. Kalau aku sama sih kayak minta pertolongan, kan kalau aku tuh suka ganti-ganti outfit gitu, jadi kayak minta temen pinjem gitu outfit ke tetangga sebelah sering kok, kayak makan juga, makanya lebih enak aja sih, punya banyak kenalan temen. Lebih ke numpang hidup ya? Ada temen saya sendiri boleh. Kalau aku sendiri sama sih sebenarnya kayak Feby, karena di sini kan nggak ada kendaraan, jadi kalau ada temen kan kita bisa nebeng lah dikit-dikit gitu ya. Dan kalau punya temen tuh jadi nggak kesepian juga, karena kan kita ngekos cuma sendiri gitu ya, jadinya enak aja sih kalau misalnya banyak teman gitu, nongki-nongki gitu. Setuju atau nggak setuju sih kalian kalau nggak jujur keuangan kepada orang tua itu bikin orang tua tenang? Setuju atau nggak setuju? Teksnya tadi kalau nggak jujur bakal bikin tenang ya, mungkin kalau menurut aku itu malah salah sih. Kadang tuh orang tua mungkin jatuhnya khawatir ya, mungkin kalau misalnya memang nggak jujurnya karena duitnya masih ada itu ya oke, tapi kalau misalnya lagi habis tuh ya mau nggak mau harus cerita gitu loh, karena takutnya kita yang keberatan di sini atau mungkin orang tua juga jatuhnya khawatir. Jadi mending dari awal jujur, kasih tahu aja keuangan kita berapa sama ya emang ada enggaknya tuh berapa gitu. Kalau untuk aku sendiri, kenapa setuju? Karena mungkin selagi aku di sini masih bisa buat ngebantu keuanganku di sini, ya aku nggak ingin kayak ngabarin dulu lah ke orang tua kalau misalkan keuanganku nih lagi menipis, selagi aku di sini masih bisa cari samping. Itu sih kalau dari aku. Sama juga, karena mau jujur gak jujur kayaknya orang tua tuh ya insting orang tua aja gitu loh, kayak mereka tuh tetap aja nggak tenang, apalagi ngeliat anaknya ngerantau jauh, kayak pasti ngerasa kayak nggak tahu, insting orang tua aja deh gitu. Iya, bener-bener nggak tenang gitu dari kita. Iya. Harus jujur sih, soalnya kan kita juga ya emang kita itu beban ya, tapi selagi orang tua masih mau menanggung beban nggak apa-apa. Emang kewajiban kita kan buat ngomong. Yes. Soalnya kita nggak tahu juga mau ngomong sama siapa gitu. Ya udah gitu sih. Setuju atau nggak setuju kalau anak kos itu sering nongkrong di kafe? 3, 2, 1. Kita butuh healing gitu. Gini, walaupun embel-embelnya tuh anak kos ya, dan kita itu pasti uang terbatas, semua orang itu pasti uangnya terbatas. Tapi ke kafe asal kita sesuai budget ya why not gitu. It's okay sih. Kalau aku jujur kan kita mahasiswa juga pastinya banyak tugas gitu kan. Kayak kalau ngerjain tugas di kos tuh kayak aneh gitu loh apa. Susah juga, kayak butuh tempat tenang gitu. Kafe itu juga kan tenang juga, tuh sambil ngopi-ngopi walaupun kayak kafe tapi nyari yang termurah juga nggak apa-apa sih, yang penting tempatnya tenang juga. Terus kayak lihat-lihat orang juga kadang musikan, enak aja sih di kafe. Gak setuju karena mungkin ya mau kafe manapun mau murah ya tetap aja gitu loh. Kalau ada burjo ya kenapa harus ke kafe gitu kan. Kalau di burjo kan bisa pesen es teh manis 2.000 3.000
Jadi kalau mau healing, kebetulan healingnya ke Burjo aja sama angkringan-angkringan gitu. Kalau aku sendiri sih mungkin nggak suka nongkrong ke kafe ya, karena lebih banyak tugas sih di perkuliahan. Jadi kalau aku misalkan nugas sambil ngafe gitu jadinya kayak nggak fokus gitu loh, kayak ke distract gitu sih kalau aku mau nugas gitu. Aku sih. Beda versi ya tadi sama Dimas berarti. Padahal enak tahu nugas di kafe. Beda. Sabar. Pukul. Kalau aku, jujur aku nggak yang menolak di kafe sih. Cuma aku lebih suka ke kafe kalau ada temanku di sana. Jadi aku datang untuk nimbrung dan menemani tidak pesan apa-apa itu aku oke. Cuma kalau aku untuk harus memulai tidak ya. Jadi aku memilih untuk yang emang nyaman tapi ya yang masuk dompet dan juga aku bisa mengirit pengeluaranku gitu. Sebenarnya hampir sama ya, karena kan kita anak kos duitnya sangat tipis ya Bun ya. Jadi emang kalau ke kafe tuh entah di kafe manapun tetap mahal aja gitu ya rasanya ya kita ya. Jadi enggak sih, tapi nggak mungkin juga kalau kita nggak ke kafe ya. Ada waktunya tapi nggak keterusan gitu. Awal bulan contoh. Awal bulan sebulan sekali aja cukup. Tuh. Kalau masak nasi sendiri itu lebih hemat pengeluaran tuh kalian setuju atau enggak sih? 3, 2, 1. Baik, kalau untuk aku sendiri kenapa lebih bisa hemat pengeluaran, karena mungkin aku tinggal beli lauk aja atau mungkin bisa sekalian beli bahan mentah gitu, bisa aku masak sendirilah di kos. Itu sih lebih menekan pembiayaan juga. Oke, setuju sih sama Reza. Jujur aku juga di kos tuh rame kan. Jadi tuh misalnya kayak masak nasi, nanti kayak bagi-bagi ada yang masak lauk. Jadi jatuhnya kayak ngepres banget di makan gitu. Jadi misalnya ada nasi tuh udah ngerasa aman lah, bisa cuma goreng nugget atau mungkin kayak pakai sambal juga. Kan akhir bulan bisa ya kayak. Jadi aman kalau udah punya nasi gitu. Ya, sebenarnya aku nggak punya magicom, aku nggak pernah masak nasi. Tapi kalau dilihat-lihat dari teman-teman, dari pengalaman teman-teman yang suka diceritakan, kayaknya emang lebih irit mereka sih kalau dilihat dari keuangan mereka sama aku, jadi ya gitu. Kenapa nggak yang setuju aja? Aku setuju soalnya. Maksa ya sih, maksa. Kita tuh irit bener, tapi aku nggak punya aja kebetulan gitu. Setelah di sini ya. Beli sponsor. Kalau misal kita beli keluar, kita kan pasti naik motor ya. Nah, motor kan ada isinya bensin. BBM sekarang naik, jadi nanti beli lauk, beli bensin juga naik. Udah lah, mending di rumah. Ya, kalau aku jujur pertama kali aku pikir nasi itu malah boros gitu ya kan, kayak beras mahal. Soalnya aku dulu dibawain magicom sama ibuku, cuman nggak aku buat masak nasi, cuman masak mie doang. Nah, aku juga mikirnya pas sendiri tuh masak nasi ya aku beli lauk kayak mahal, cuman sekarang kan aku suka makan bareng teman, jadi lebih hemat aja sih, baru kerasa aja gitu. Ternyata nasi bareng-bareng lebih hemat gitu. Pada sesi kedua, para talent membentuk satu barisan sebelum menentukan pilihan setuju atau tidak setuju. Talent akan menentukan pilihannya bergantian satu persatu setelah pernyataan disampaikan. Setuju atau tidak setuju, satu kamar dengan teman. 3, 2, 1. Oke, aku kurang setuju karena orang itu punya privasi masing-masing dan buat dua kepala satu ruangan itu susah ya gitu. Jadi apalagi kita tujuannya ke kos itu tujuan terakhir buat istirahat, jadi kayak ya itu lebih baik sendiri-sendiri sih. Setuju banget sama siapa? Ra. Karena kalau misalnya kita pulang-pulang nih, kan lebih enak sendiri gitu ya. Kayak maksudnya tinggal tidur, jadinya apalagi takutnya tuh berantakan atau segala macam, jadinya ya enak sendiri sih, juga bisa jaga kamar kita dengan baik gitu. Aku sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing aja sih. Kalau aku kan orangnya malas sendiri gitu, kayak butuh temen ngobrol. Kayak beda mungkin mereka pulang kos tidur, kan aku pulang kos kayak nyari temen aku mana, aku mau gibah gitu loh, mau ngobrol. Makanya kayak ya pokoknya pulang kos ya ngobrol, terus tidur juga ngobrol gitu-gitu, lebih enak aja. Ya, Sampai tidur ngobrol loh. Astagfirullah. Gitu sih. Sebenarnya aku tim yang tengah-tengah, cuma kalau misalnya buat sekamar itu enggak, karena kita punya habit yang beda ya. Kadang ada orang yang harus posisi kasurnya ke kanan, ke kiri, kan nggak ada yang tahu gitu. Kadang tuh beda sama kalau Dimas tadi ngajak teman, tenang aja,
kita bisa sekos dengan teman kita tapi beda kamar gitu. Jadi kayak nggak masalah. Lucu, Kak. sama Iya aku, sih. aku juga, cuman aku Nggak, sekarang nggak. kamarku cuma jadi gudang doang. Jadi gitu guys. Ada peraturan kalau tamu lawan jenis itu hanya sampai di ruang tamu atau sampai luar gitu. Setuju atau nggak setuju ada peraturan itu? Nah, mungkin aku kan punya kebiasaan di kamar ya. Ngapain? Jadi kayak belum bukan. Jadi kayak mungkin aku nggak perlu lah kalau ada tamu yang lawan jenis itu kayak dia minta masuk gitu harus bersih-bersih kamar dulu biar terlihat rapi gitu atau kayak terlihat baik lah di depan dulu. Intinya pencitraan itu nggak mau lah kalau sampai ruang tamu kan udah bersih dari awal. Senjata tajam soalnya. Balik lagi sih itu kan kurang etis ya kayak gitu. Terus ngeri juga sih kalau misal tahu nggak sih kalau ada berita kayak biasanya pembunuhan atau apa gitu ngeri. Jauh itu pikiran aku sih pasti. Jadi kayak ya udah bagus lah ada peraturan kayak gitu. Aku sama aja dari norma juga, terus kayak tapi tergantung aku kalau misal dia rame-rame mungkin ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kayak berduaan gitu enggak sih, jangan, soalnya juga takut dipikirin enggak gitu sama tetangga sebelah. Terus juga kan kita di kos juga numpang di kampung orang nggak sih, jadi ya tahu norma aja sih. Setuju banget ya teman-teman ya, tadi disebut. Jadi bener banget, apalagi kita cewek ya, kadang kan di kos pengen kayak solehot, orang pakai bikini kan gak ada yang tahu ya. Terus ada cowok kayak gak enak banget, apalagi misalnya kayak di kos tuh kan kayak dapurnya tuh agak jauh ya, misalnya ada orang yang kayak di sekitar, maksudnya di ruang tamu pun harus ada jamnya gitu loh. Kalau misalnya di jam-jam rawan kayak jam 12 malam ya, baiknya kan enggak ya gitu kan. Enggak ada juga sih tapi ya baiknya memang nggak usah sampai kamar lah. Setuju atau tidak setuju, kita tuh harus kenal dekat sama semua penghuni kos atau kontrakan. 3, 2, 1. Karena kita di situ kan ngekos ya, jadi ya nggak apa-apa sih individual aja gitu. Istirahatnya Kita nggak juga- asik nih. Ya selama nggak asik dia itu introvert, jadinya ya lebih baik sendirian gitu lah ya. Agak kita hati ya. Kalau aku di sini kan bukan ngekos ya, aku ngontrak. Jadi harus sih kalau kenal deket itu wajib, soalnya kan kita satu rumah dan kita itu selama 1 tahun. Jadi harus tahu karakter masing-masing biar kita juga tahu kita harus gimana dan mereka harus gimana gitu sih. Kalau aku ya sama kan kita walaupun gak satu, kalau kontrakan kan lebih kecil ya, walau kos kan gede, kita tetap hidup sama orang lain gitu loh. Seenggaknya kita harus tahu nih buat beberapa tahun ke depan kan kita tinggal sama mereka, seenggaknya kita harus tahu mereka kayak gimana. Terus kalau misalnya di kos, misalnya gas habis, kalau misalnya nggak kenal tetangga sebelah, gas habis, siapa yang mau siapa yang mau patungan gitu loh. Kan kita harus ngomongin yang lain, tiba-tiba air mati kan kita juga bakal ngomongin sama tetangga sebelah juga. Jadi perlu dekat sama teman-teman kos. Kalau aku setuju banget ya teman-teman, sekali lagi ya, apalagi kepada Kabir Narendra aku di rumah, awas ke YouTube Kak gitu. Jadi aku di kos kebetulan kayak ada, maksudnya senang banget bisa dapat lingkungan yang baik gitu. Jadi cukup dekat sama teman-teman kos kan aku 2 lantai dan kayak cukup kenal lah. Jadi enaknya kalau misalnya kayak ada makanan gitu kayak sampai ke bawah gitu dari atas gitu kan. Kadang juga misalnya ada olah dari kampung kayak mau nggak Mbak? Oh mau banget gitu kan. Jadi sangat membantu ketika ada kesulitan. Kadang misalnya sakit juga kan kadang paling terdekat kan anak kos ya, kayak nggak ada yang bisa nolongin selain teman sendiri gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk membentuk suatu kabinet di kos kalian. Ya kalau aku hampir sama kayak Feby lah, mungkin bisa kayak membantu aku juga ketika aku lagi sakit juga kan. Kalau kita nggak kenal seenggaknya 1 atau 2 orang di kos itu kan pasti susah. Lu siapa kok minta bantuan ke aku kayak gitu sih. Jadi kayak misal aku sakit minta tolong ke teman sebelah itu, jadi nggak ada rasa kayak sungkan gitulah buat minta tolong. Terus sih
Ya aku minimal kayak orang Indonesia aja sih, kan orang Indonesia tuh ramah-ramah gitu. Pastinya kita di kos pasti apa mau keluar kos, masuk kos sering ketemu sama tetangga kos, kayak mungkin kalau kita nggak tahu namanya aneh juga gitu mau manggil, kan sering banget gitu kalau nggak nyapa kan juga bukan Indonesia banget kayak sih ya. Terus tadi juga bener kayak misal sakit, soalnya aku kemarin sempat ada kecelakaan gitu apa kayak tabrak gitu. Nah aku sama sebelah anak kos aku minta perban, minta salep gitu-gitu. Jadi buat mas-mas kos makasih banyak ya. Setuju atau nggak setuju dengan adanya jam malam di kos atau kontrakan? Setuju atau nggak setuju adanya jam malam? 3, 2, 1. Oke, kebetulan kalau misalnya ada jam malam ya, berarti kan susah ya buat pulang malam. Tapi kan kayak kita biasanya kalau di kuliah tuh biasanya malam tuh malah buat ajang organisasi kan. Kadang tuh kayak rapas, kalau misalnya pulang malam tuh kayak malah pusing sendiri, kayak pulang, kayak kekunci. Jadi jatuhnya malah ngelayap ke kos orang lain. Jadi mending kayak setidaknya menjaga diri dengan baik, tapi ya nggak usah di jam malam lah, bisa pulang tapi ya dengan jaga juga diri sendiri gitu. Kalau aku ya kan kadang kalau main juga baru malam gitu kan. Kalau ada jam malam kan sedikit susah kebetulan gitu. Yang penting di kos tuh ada kunci masing-masing aja buat pagar gitu. Itu kan udah safety lah gitu. Anak malam ya Kak ya? Enggak. Aku setuju sama mereka semua ya. Aku setuju banget. Dan aku kenapa nggak harus ada jam malam? Itu karena ya udah nggak usah gimana kita itu anak malam gitu. Udah kita pulangnya pagi udah. Ya kebetulan aku juga setuju, dan kebetulan juga kos aku ini nggak ada jam malamnya. Cuman aku ada pengalaman gitu sama temen yang seorganisasi, dia tuh nggak bisa jam malam, jadi kayak ada dan gitu buat kita. Jadi kayak misal mau rapat malam dia nggak bisa dia ada jam malam, kayak rada itu aja sih. Pada sesi ketiga, para talent akan menentukan pilihannya dengan mata tertutup. Talent akan mengangkat tangan kanan jika setuju dan mengangkat tangan kiri jika tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan. Memilih kos dengan adanya ibu kos atau penjaga kos itu penting. Setuju atau nggak setuju? 3, 2, 1. Apa jodohku? Penting karena ibu kos atau penjaga kos ini akan menjaga kos dengan baik gitu, apalagi kan banyak banget motor atau enggak barang-barang yang penting gitu ya punya kita, jadinya lebih ngerasa aman aja sih, walaupun kita tahu kosnya mungkin aman, tapi kalau di ibu kosnya atau penjaga kosnya pasti lebih aman. Betul, sama kayak Raffi, kalau ada ibu kos juga kan, kalau misalnya ada kesulitan apa-apa, kita ibu kos tuh bagaikan orang tua. Peri ya? Iya, ibu peri. Kebetulan kayak ibu kedua kita lah. Kalau kita butuh apa-apa kan pasti ibu gitu, ibu ini, ibu itu, ibu sayangnya nggak bisa dimintain akomodasi gitu aja. Pipi bisa sama ibu kos. Aku nggak setuju karena nggak selamanya ibu kos itu seperti bidadari atau ibu peri. Terus apa namanya, kan aku ngontrak ya, jadi maksudnya kayak kalaupun kos atau kontrak itu mungkin cukup dari keamanan sekitar, terus CCTV sih yang paling penting. Jadi keberadaan paling penting itu sebenarnya CCTV, dah itu aja. Ya kalau aku sendiri kan sama ya kayak aku juga ngontrak, tapi aku dulu juga pernah ngekos yang ada ibu kosnya, dan itu kayak aku bandingin gitu lebih enak kalau nggak ada ibu kosnya. Kenapa kan jadi kayak kita yang manage biaya listrik sendiri, biaya air sendiri, terus biaya sampah sendiri, jadi kayak ngelatih kita buat bisa memanage kos-kosan juga, jadi kayak lebih lega gitu loh, kita tahu pengeluaran kita dalam sebulan di kos. Kalau ke ibu kos kan kayak kita nggak tahu secara transparansinya gitu. Kalau aku di kos ya, kadang tuh mungkin aku lebih ini ke kebersihan sih. Kalau misalnya ada penjaga tuh biasanya kayak kita kan udah fokus sama kamar kita sendiri ya, tapi kayak buat halaman, tempat parkir itu kan kadang ruang tamu juga kan kalau kita ngurus juga kan kayak double banyak banget nih gitu. Biasanya tuh penjaga yang kayak bersihin, entah dapur juga kadang
masuk ke kebersihan dari penjaga, jadi itu membantu banget sih biar kita juga dalamnya bersih, luarnya juga bersih. Aku sama sih kayak Feby terkait kebersihan. Cuma selain itu juga pastinya kayak kerannya rusak atau lampunya mati itu aku better ngasih tahu bapak kosnya, soalnya kan kita juga udah bayar kos kan. Masa kita biayain sendiri kayak kurang aja gitu. Mending bapaknya sendiri yang benerin. Kalau ngontrak sama teman itu lebih enak daripada ngekos sendiri. Setuju atau nggak setuju sih? 3, 2, 1. Kita ketemu lagi deh. Ya Allah. Oke, kalau aku ya emang aja pengalaman juga kan ngekos sama ngontrak juga, ternyata enakan kalau ngontrak dan apa ya, dan kebetulan di kontrakanku itu satu daerah semua dan satu SMA juga, jadi kayak kita emang bener-bener tahu gitu sifat kita masing-masing dan juga bisa saling backup juga lah karena kita udah berteman sejak di daerah awal kayak gitu sih, jadi lebih satu visi kayak gitu. Kebetulan aku ya so tau aja nih. Tapi kayaknya kelihatannya kalau ngontrak tuh lebih tapi ngontraknya mempunyai kamar masing-masing ya, nggak satu kamar berdua gitu. Kayaknya kalau ngontrak tuh lebih erat lagi gitu loh, hubungannya sama teman-teman, kayak jadi lebih gimana ya, kayak ada pegangannya gitu loh. Kalau ngontrak kayak butuh apa tak 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 kayak gitu, aku mau ini nih, kamu mau ini juga nggak? Iya gitu kayak iya. Kalau ngontrak tuh kayak udah kok gitu kan, kayak lebih ngobrolnya lebih gampang gitu, lebih seru juga, jadi kayak punya kakak dan adik lagi gitu, kayaknya lebih seru. Betul. Ntar aku cobain ya, ada yang mau ngontrak sama aku gitu nih. Dari aku mungkin, aku punya temen nih, dia tuh ngontrak. Nah kalau aku main ke kontrakan itu kayak beneran kayak kandang gitu loh. Ya kan, kalau bareng-bareng. Aku better kayak kosannya berdua, tapi kan salah per kos itu kan ada kamar mandi satu, jadi kayak mau nyuci ada waktunya gitu kan. Kalau di kontrakan kamar mandi satu, kayak kamar mandi rame-rame, terus nyuci rame-rame, kayak nanti baju kotor di situ semua, kayak ngebayangin lah. Kayak sih kayak, soalnya aku sering kok main ke kontrakan temenku kayak berantakan banget. Coba main ke kontrakanku. Kontrakan juga bersih kok. Tiap kamar ada kamar. Tapi yang kosku. Jadi apa namanya? Aku kan udah 2 tahun ya ngontrak gitu sama teman-teman juga, dan itu tuh lebih oke, maksudnya lebih oke kita di situ ya, yang kayak tadi pertanyaan sebelumnya itu kan kita bisa ngatur keuangan sendiri dan lain-lain, terus kita satu rumah itu udah kayak satu keluarga baru gitu. Terus apa ya, intinya oke lah, kebersihan itu buat masing-masing. Oh enggak guys, nggak bisa. Siapa bilang ngekos tuh nggak bisa keluarga, itu salah banget ya. Jadi di kos juga kita bisa teman-teman buat kekeluargaan, buat menjalin hubungan tuh nggak masalah. Bahkan aku di kos bisa kok teriak-teriak kayak woi gitu, tenang aja, itu bisa. Yang mungkin kayak ya gimana kita bisa menjalin kekeluargaan di tempat kita masing-masing itu kan, dimana ada peribahasa, dimana bumi berpijak, di situ lagi dijunjung. Tepuk tangan. Bahasa keren. Apa punya? Aku sama sih sebenarnya tentang kebersihan juga, karena apa ya, kalau misalnya rame-rame, apalagi kan cowok-cowok kan kadang-kadang mungkin ada yang kurang bersih atau menjaga kebersihannya gitu ya, jadinya lebih prefer sendiri, dan juga kebetulan nggak dibolehin juga sama orang tua sih untuk ngontrak gitu. Kalau bayar kos bulanan atau bayar kontrak bulanan itu lebih murah gitu. Setuju atau enggak setuju? 3, 2, 1. Kalau aku ya, kalau misalnya per bulan lebih ribet juga kali ya, jadi kayak harus ngitung sendiri, mungkin kayak bulan ini harus bayar, terus kayak lebih berasa gitu keuangan kalau misalnya minta gitu per bulan kayaknya. Jadi kalau per tahun lebih enak gitu, kayak cuman bulan Juli minta segini, ya udah buat sampai tahun depan udah nggak minta lagi buat uang kos gitu, jadi lebih enak lah. Kalau aku jujur, aku kan nggak tahu ya, karena yang bayar bukan aku. Maksudnya kalau tapi dari apa yang aku tahu, mungkin enaknya tahun itu ya bener banget kata awal tadi gitu, bahwa bilang kayak jadi kita nggak usah mikir
maksudnya minta-mintanya tuh yang sekalian gitu loh, jadi orang tua juga mikirnya kayak kok baru kemarin minta udah minta lagi gitu, jatuhnya kayak udah dibayar kemarin, cuma kayak ya nggak tahu mama papa saya merasakan apa. Jadi untuk mama papa selamat bayar kos karena Desember udah mau habis. Sama papa kos saya juga. Kalau aku karena apa ya, kan kita nggak tahu ya kalau misalnya nanti sebulan atau berapa bulan itu nggak nyaman, jadinya kita bisa pergi gitu loh, jadi belum bayar setahun gitu, jadi bayar bulanan gitu. Dan menurut aku kalau misalnya setahun juga, kan kadang-kadang kita nggak tahu ya perekonomian orang tua gimana, jadinya kayak nyoba-nyoba dulu aja sih kosnya di sini enak atau enggak, di sana enak atau enggak gitu. Tapi kan di awal bisa nyari yang bulanan dulu. Bisa kok, kalau nggak nyaman Iya, kita kalau lanjut nyaman gitu, kita oper. jual oper. Ya sih.